Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian yang bisa datang kapan saja tanpa diketahui oleh siapapun. Tugas seorang muslim adalah terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menjalankan perintahnya dan berusaha menjauhi larangannya. Dengan begitu, ia akan terlepas dari siksaan di akhirat dan di alam kubur kelak. Alam kubur barzakh adalah tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sanksi berupa siksaan di alam kubur bagi hamba yang melanggar perintahnya, serta akan menerangi alam kubur hamba yang patuh kepada perintahnya. Apa yang akan didapat seorang muslim di alam kubur bergantung pada baik buruk amalannya semasa hidup. Amalan yang baik akan menemaninya di dalam kubur, menerangi kuburnya, serta menjadikan kuburnya luas seperti taman surga. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 5 amalan yang akan menerangi alam kubur dan menjauhkan dari siksanya? Yang pertama, menjaga salat 5 waktu. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Salat juga bisa menjadi bekal untuk menerangi alam kubur seorang muslim yang taat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya, kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Diriwayatkan lain, Rasulullah SAW menegaskan bahwa salat bisa menjadi cahaya penerang bagi seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, salat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sangat mulia. Dengan membacanya, kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Salah satunya adalah syafaat di akhirat kelak. Al-Quran bisa menjadi teman sekaligus penerang di alam kubur. Ia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan isinya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim.
Yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah salah satu aspek paling fundamental dalam beragama. Seorang Muslim hendaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa dengan beriman, seorang Muslim akan dilapangkan kuburannya seluas pandangan mata, sehingga perkara itu bisa menjadi penyelamat pertama di alam kubur kelak. Yang keempat, membaca surat Al-Mulk setiap malam. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan bahwa seorang Muslim yang membaca Tabarakallazi biyadihil mulk, surat Al-Mulk setiap malam akan terhalangi dari azab kubur. Atas dasar riwayat ini, banyak ulama yang menganjurkan umat Muslim untuk membaca dan menghafalkan surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk bisa dibaca saat malam sebelum tidur. Yang kelima, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan terakhir yang bisa dilakukan adalah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini bisa dipanjatkan agar kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kubur dan menjauhkan kita dari siksaannya. Doa ini dianjurkan dibaca setiap salat sebelum salam. Adapun bunyi bacaannya sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan fitnah mereka yang hidup dan fitnah mereka yang mati, serta fitnah Masih dan Dajjal. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 5 amalan yang akan menerangi alam kubur dan menjauhkan dari siksaannya. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan 5 amalan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi alam kubur dan menjauhkan kita semua dari siksaannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.